Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nabila dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup singkat John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset. Keluarganya berasal dari kelas menengah dan ayahnya memiliki beberapa rumah dan tanah di sekitar Pensford. Selain bekerja sebagai pemilik tanah, ayah Locke bekerja juga sebagai pengacara dan melakukan tugas-tugas administratif di pemerintahan lokal. John Locke belajar di sekolah Westminster yang pada waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pelajaran bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Kemudian, ia mendapat beasiswa di Christ Church, Oxford, tetapi ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca karya-karya sastra seperti drama, roman, dan sebagainya. Sejak tahun 1660, ia membaca filsafat mekanis yang baru muncul dimulai dengan membaca karya Boyle dan Descartes. Pada tahun 1666, Locke bertemu dengan Lord Ashley dan bekerja untuknya. Lord Ashley kemudian melibatkan Locke dalam urusan pendirian koloni baru di Carolina, khususnya dalam membuat konstitusi Carolina. Locke menjalani tugasnya dalam membantu Lord Ashley hingga ia meninggalkan Inggris menuju Prancis pada tahun 1675. Ketika Locke memutuskan kembali ke Inggris, situasi politik Inggris sedang mengalami krisis. Terdapat rumor yang menyatakan akan terjadinya pembunuhan terhadap Raja Charles II. Locke melarikan diri ke Belanda untuk mencari suaka politik. Ia memusatkan perhatian kepada politik. Hal itu disebabkan Lord Ashley, yang merupakan sahabat Locke, adalah salah satu pemimpin kaum yang anti terhadap pemerintahan Raja Charles II. Kehidupan Locke di Inggris turut terancam karena gerakan-gerakan dari kaum anti pemerintahan Charles II masih terus ada, sehingga ia terus dicurigai sebagai pengkhianat oleh pemerintah. Akhirnya, Locke meninggalkan Inggris pada tahun 1683 dan menuju Rotterdam, Belanda. Situasi politik Inggris kembali berubah ketika Raja William III berhasil menjadi pemimpin Inggris dan menyebabkan James II harus melarikan diri dari Inggris. Locke kini dapat pulang dengan tenang ke Inggris, bahkan ditawari posisi sebagai diplomat, namun ia menolak karena alasan kesehatan. Pada bulan Juni 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya di pemerintahan. Kesehatan Locke makin menurun dan ia menderita penyakit asma. Ia meninggal tanggal 28 Oktober 1704 dan dikuburkan di Highclere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musadero dari Prodi HI. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran John Locke di bidang politik, yaitu pembagian kekuasaan. Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan adalah untuk menghindari kekuasaan yang absolut dan adanya penyebaran tugas negara agar menjadi lebih efektif dan lebih efisien. John Locke mengklaim bahwa legitimate government atau pemerintahan yang sah itu didasarkan atas gagasan pembagian kekuasaan atau separation of power. Yang pertama dan yang paling penting dari gagasan tersebut adalah kekuasaan legislatif. Dalam bukunya yang berjudul The Treatise of Government, John Locke menggambarkan kekuasaan legislatif as supreme atau sebagai yang tertinggi dalam memiliki otoritas atas, quote, how the force for the commonwealth shall be employed, unquote, yang artinya bagaimana kekuasaan untuk persemakmuran akan digunakan. Dalam bukunya dikatakan bahwa legislatif masih terikat dalam law of nature. Dan sebagian besar dari apa yang dilakukan oleh badan legislatif adalah menetapkan hukum yang melanjutkan tujuan dari hukum kodrat dan menentukan hukuman yang sesuai. Kekuasaan eksekutif kemudian ditugaskan untuk menegakkan hukum, seperti yang diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, memiliki hak untuk bertindak secara internasional sesuai dengan law of nature. Karena negara-negara masih dalam keadaan state of nature, sehubungan dengan satu sama lain, mereka harus menaati hukum kodrat dan dapat menghukum satu sama lain jika terjadi pelanggaran untuk melindungi hak-hak warganya. Dalam bukunya, ketika John Locke mengatakan bahwa legislatif yang tertinggi lebih tinggi daripada eksekutif, John Locke tidak mengatakan bahwa parlemen lebih tinggi daripada rajanya. John Locke menegaskan bahwa, quote, what can give laws to another must need to be superior to him, unquote. Yang artinya, apa yang memberi sebuah hukum atau aturan kepada yang lain harus lebih superior daripada yang lainnya. John Locke berpendapat bahwa merupakan hal yang mungkin terjadi kalau banyak institusi yang berbagi kekuasaan yang sama. Misalnya kekuasaan legislatif pada zamannya, berbagi dengan House of Commons, dengan House of Lords, dan dengan rajanya. Ia juga berpendapat bahwa kekuasaan federatif dan kekuasaan eksekutif
normalnya ada di tangan eksekutif, sehingga dimungkinkan bagi orang yang sama untuk memiliki lebih dari satu kekuasaan atau fungsi. Oleh karena itu, tidak ada korespondensi antara kekuasaan dan institusi. Assalamualaikum, nama saya Kemal dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya teori pembagian kekuasaan John Locke. Pemikiran John Locke tentang trias politika ini ditorehkan olehnya di magnum opus atau karya besarnya yang berjudul Two Treatises of Government yang dibuat tahun 1690. Menurut John Locke, fitrah manusia pada dasarnya adalah bekerja atau mengubah alam dengan keringatnya dan memiliki properti atau hak yang dia miliki. Nah, latar belakang pembuatan teori ini adalah karena di masa itu raja-raja dengan mudahnya dapat mengakuisisi properti, kastil, tanah yang dimiliki oleh bangsawan, dan tak jarang bangsawan mengadakan perang dengan raja-raja pada saat itu karena hak milik yang dia punya diambil oleh raja-raja tersebut. Dan menurut John Locke, negara tujuannya adalah melindungi hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Duta Winadipatia, bisa dipanggil Katia, dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, tapi dengan subbab siapa saja yang mengembangkannya dan hasil akhir dari teori yang dikembangkannya seperti apa. Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut teori yang dikemukakan oleh John Locke. Pada bukunya yang disebut El Spirit de Louis atau The Spirit of the Law, alasan dia mengembangkan konsep trias politika didasarkan sifat despotis Raja-Raja Bourbon. Ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaannya menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi menurutnya, kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik tugas atau fungsi dan alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakannya. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang badan atau orang, tetapi oleh ketiga badan yang terpisah. Dikatakan olehnya, kalau kekuasaan legislatif dan yudikatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, malah menjadi malapetaka. Dan dapat disimpulkan pada hasil teori akhirnya yang dikembangkan oleh Montesquieu adalah kekuasaan legislatif itu kekuasaan yang untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, dan terakhir yudikatif kekuasaannya yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapatkan banyak kritikan. Pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam dengan satu sama lain. Menurut Utrecht, pemisahan yang mutlak yang dapat dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Jika dilihat dari fungsi negara, pada negara hukum modern, pembagian 3 fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi. Miriam Budiarjo pun mengatakan, pada abad ke-20, negara yang sedang berkembang di mana kehidupan ekonomi dan sosialnya telah menjadi demikian kompleksnya, serta badan eksekutifnya mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, maka dari itu, trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan tidak lagi dapat dipertahankan.